Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatona, laboran Lab Biologi Kimia Nurul Fikri Boarding School Serang. Pada sesi kali ini, kita akan praktikum mengenai pengenalan alat lab. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu alat bernama gelas kimia. Gelas kimia digunakan untuk meletakkan larutan kimia dan memiliki ukuran beragam, 100 ml, 250 ml sampai dengan 1000 ml. Alat yang kedua yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk meletakkan bahan cairan yang memiliki sifat volatil sehingga tidak mudah menguap, tersebab karena mulut labu Erlenmeyer memiliki permukaan yang lebih kecil. Alat yang ketiga adalah gelas ukur atau silinder ukur, terbuat dari kaca borosilikat dengan ukuran 10 ml, 25 ml, 50 sampai dengan 500 ml. Kegunaannya adalah untuk mengukur larutan dengan jumlah tertentu. Alat berikutnya adalah corong kaca terbuat dari kaca borosilikat. Alat ini digunakan untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana wadah yang lain memiliki permukaan lubang yang lebih kecil. Berikutnya kita akan mengenal yang dinamakan adalah mortar dan alu. Mortar dan alu terbuat dari bahan keramik, digunakan untuk menghaluskan bahan kimia. Alat berikutnya yaitu kita akan mengenal tentang plat tetes yang terbuat dari keramik porselen, digunakan untuk melihat reaksi beberapa zat dengan jumlah yang sedikit. Alat berikutnya yaitu kita akan mengenal respirometer. Respirometer digunakan pada praktikum respirasi untuk mengukur laju respirasi serangga. Berikutnya yaitu kita akan mengenal yang dinamakan dengan pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari kaca borosilikat, digunakan untuk mengambil larutan dengan jumlah yang sedikit. Selanjutnya kita akan mengenal yang dinamakan dengan spatula. Spatula digunakan untuk mengambil zat atau mengaduk sebuah atau dua buah larutan. Selanjutnya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk menghomogenkan dua buah larutan yang dicampur, terbuat dari kaca borosilikat. Berikutnya yaitu alat yang dinamakan dengan termometer alkohol. Termometer alkohol terbuat dari bahan kaca dan alkohol yang diwarnai. Di sini terdapat skala pada termometer alkohol dengan skala terendah yaitu -10 dan skala terbesarnya tertingginya yaitu 110. Selanjutnya adalah kita akan mengenal adalah botol semprot. Botol semprot digunakan untuk memasukkan aquades ke dalam wadah dalam jumlah yang sedikit atau mencuci wadah. Selanjutnya yaitu adalah tabung reaksi. Tabung reaksi dibuat dari kaca borosilikat, tahan panas, digunakan untuk mereaksikan zat dan larutan atau dua buah larutan dengan jumlah yang sedikit dan akan dilihat reaksinya. Tabung reaksi akan ditempati di sebuah rak yang dinamakan dengan rak tabung reaksi. Alat berikutnya adalah labu takar. Labu takar terbuat dari kaca borosilikat tahan panas, digunakan untuk membuat larutan dengan skala tertentu. Ada beragam volume yaitu 100 ml, 250 ml sampai dengan 1000 ml. Berikutnya yang ingin saya kenalkan adalah alat ini dinamakan set pembakar spiritus, terdiri dari 3 alat. Yang pertama adalah kawat kasa, yang kedua adalah kaki 3, dan yang ketiga adalah pembakar spiritus. Alat ini digunakan untuk pemanasan larutan pada sebuah praktikum.
Alat berikutnya yaitu neraca digital. Neraca digital ini memiliki sumber tenaga dari arus listrik. Alat ini digunakan untuk mengukur atau menimbang zat berupa padatan dengan skala gram dan dengan ketepatan 2 angka di belakang koma. Alat berikutnya dinamakan dengan loop. Loop digunakan pada praktikum biologi untuk melihat perbesaran pada sebuah benda. Alat berikutnya yaitu adalah mikroskop. Di sini terdapat mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya menggunakan sumber energi cahaya dari cermin. Memiliki perbesaran okuler yaitu 12,5 dan perbesaran objektif 10 dan 4. Selesai sudah sesi pengenalan alat-alat lab Laboratorium Biologi Kimia di NFBS Serang. Selamat berjumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Saya Umi Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini namanya? Oke. Di tayangan-tayangan berikutnya, saya Umi Fatona, laboran Lab Biologi Kimia.